Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IPA SMP. Tahukah kamu bahwa di dunia ini tidak ada yang betul-betul tidak bergerak? Semua benda yang ada di dunia ini sebetulnya bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Kenapa bisa begitu ya? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang konsep gerak SMP kelas 8 semester 1. Nah, sekarang Ibu mau kalian membayangkan jika kalian berada di dalam kereta api dan melintasi rel. Ketika kalian melintasi rel kereta api, kamu melintasi pepohonan yang ada di tepi rel. Kamu yang berada di dalam kereta api melihat pepohonan berlawanan arah dari kereta api. Secara konsep, gerak bersifat relatif tergantung pengamat dan titik acuannya. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang konsep gerak. Gerak merupakan perpindahan dari suatu benda terhadap benda lainnya dari suatu tempat acuan ke tempat lainnya. Nah, karena definisi ini, gerak memiliki suatu titik acuan. Titik acuan adalah titik awal benda. Contohnya, mobil yang berada di titik A atau titik acuan, lalu mobil bergerak ke titik B di mana B merupakan titik akhir. Nah, contoh berikutnya, buah apel yang berada di atas pohon, hal ini merupakan titik acuan atau titik awal. Lalu, apel jatuh merupakan titik akhir. Gerak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuan. Contohnya bus yang meninggalkan halte. Nah, yang kedua yaitu gerak semu, adalah gerak yang tidak sebenarnya. Benda yang mengalami gerak ini sebenarnya diam, tetapi seolah-olah bergerak. Contohnya, saat berada di dalam bus yang bergerak. Nah, macam-macam lintasan gerak dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu gerak lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Dan yang ketiga, gerak parabola. Namun, kali ini pada kelas 8 kita hanya akan belajar gerak lurus saja. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Adapun unsur-unsur gerak, yang pertama yaitu jarak, yang kedua perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi yang diukur dari titik awal benda sampai titik akhir benda. Oke, di sini ada contoh soal untuk jarak dan perpindahan. Jadi, Dika berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 500 meter. Kemudian, sampai di sekolah, Dika kembali ke rumah dengan menempuh jarak yang sama. Maka, berapakah jarak dan perpindahan Dika? Di sini, Dika kita gambarkan berjalan dari titik A ke titik B itu sejauh 500 meter. Nah, kemudian Dika kembali dari titik B ke titik C itu juga sejauh 500 meter. Nah, di sini kita dapat menghitung jaraknya, di mana untuk menghitung jarak kita lakukan A dikali B ditambah B dikali C, di mana 500 ditambah 500 sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk perpindahannya yaitu A dikali B dikurang B dikali C. Nah, 500 dikurang 500 sama dengan 0 meter. Kelajuan adalah perbandingan jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah.
Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, di sini gerak lurus dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang konstan atau tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A sama dengan 0. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah kecepatan gerak benda tetap dan tidak ada percepatan. Adapun rumus dari GLB yang pertama yaitu kelajuan V sama dengan S per T, di mana V ada kelajuan meter per sekon, S sama dengan jarak atau meter, T adalah waktu atau sekon. Sedangkan kecepatan di sini ada delta V sama dengan delta S per delta T. Nah, yang segitiga itu adalah delta, di mana V sama dengan kecepatan meter per sekon, S perpindahan atau meter, dan T itu waktu atau sekon. Di sini untuk mencari rumusnya kita bisa menggunakan segitiga. Nah, untuk menggunakan segitiga ini kita bisa, misalnya kita ingin mencari S atau jarak, jadi kita tutup S. Nah, di sini yang terlihat hanya V dan T itu sejajar, berarti itu S sama dengan V dikali T. Nah, di sini jika kita ingin mencari T atau waktu, kita bisa menutup T. Dan yang terlihat di sini hanya S dan V, di mana S itu di atas dan V di bawah. Jadi T sama dengan S per V. Nah, sama halnya dengan jika kita ingin mencari V atau kelajuan. Jadi yang kita tutup itu V-nya. Jadi tinggal S dan T. Di sini S-nya di atas dan T-nya di bawah, berarti S per T. Nah, di sini ada contoh soal sebuah mobil bergerak dari kota Trenggalek mulai pukul 6 WIB dan sampai di kota Malang pada pukul 9 WIB. Jika jarak tempuh mobil tersebut 180 km, maka kelajuan mobil tersebut sebesar. Nah, diketahui T sama dengan 3 jam dan S sama dengan 180 km. Sedangkan yang ditanya itu adalah V atau kelajuan. Nah, cara kita menjawabnya, V sama dengan S per T, di mana 180 dibagi 3 jam menjadi 60 km per jam. Jadi kelajuan mobil 60 km per jam. Berikut adalah rumus dari gerak lurus berubah beraturan, di mana VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Adapun keterangannya yaitu VT sama dengan kecepatan akhir atau meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal atau meter per sekon, A adalah percepatan atau meter per sekon kuadrat, T adalah waktu atau sekon, sedangkan S adalah jarak atau meter. Nah, selanjutnya rumus kedua yaitu ST sama dengan V0 kuadrat ditambah setengah A dikali T kuadrat. Nah, rumus ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Nah, di sini ada contoh soal untuk gerak lurus berubah beraturan, di mana sebuah truk memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Jika truk mengalami percepatan 4 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon, maka kecepatan akhir truk tersebut adalah, nah, yang diketahui yang pertama yaitu V0 sama dengan 20 meter per sekon, A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, dan T 5 sekon. Sedangkan yang ditanya itu adalah kecepatan akhir atau VT. Nah, cara kita menjawabnya yaitu VT sama dengan V0 dikurang A dikali T, di mana V0 itu 20 meter per sekon dikurang 4 meter per sekon kuadrat dikali 5 sekon. Maka hasil dari VT adalah 40 meter per sekon.
Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan dari materi pembelajaran konsep gerak atau gerak lurus. Nah, berikut ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Buat yang mau bertanya, boleh di kolom komentar ya. Oke, Bu Rasa, cukup untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.